Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Biesta dengan NIM 2892150199. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk ulangan tengah semester aplikasi komputer semester 3. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joni Tesmanto. Nah, pada topik pembahasan ini, saya akan membahas tentang pengoperasian dasar Microsoft Office Word, ada juga pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint, lalu mengelola grafik table, shape, diagram, clip art, dan gambar, mengelola animasi, sound, dan movies dengan interaktif, membuat surat dengan mail merge. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang Microsoft Office Word. Jadi dalam perkembangan kemajuan teknologi saat ini itu menyebabkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Terdapat keterkaitan antara kemajuan teknologi dengan bertambahnya kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dipenuhi secara tidak langsung. Nah, jadi manfaat dari berkembangnya teknologi ini adalah membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti aplikasi Microsoft Office Word yang satu ini. Aplikasi ini sangat membantu para pekerja kantoran, mahasiswa, guru, pelajar, dan masih banyak lagi. Salah satu bagian dari Microsoft Office adalah Microsoft Office Word dan PowerPoint. Nah, dalam Microsoft Office Word, ini adalah tampilan Microsoft Office Word tahun 2007. Nah, bagian Microsoft Office Word seperti title bar, office button, quick access toolbar, menu bar, ribbon, ruler, status bar, view toolbar, vertical scroll bar, dan text boundaries. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada menu title bar. Nah, menu title bar ini adalah yang paling atas nih, yang berisi nama file yang sedang aktif dikerjakan serta tombol menampilkan maximize atau menyembunyikan jendela program, bisa minimize dan menutup program atau juga close. Nah, jadi yang paling atas nih yang warna biru ini namanya menu title bar. Jadi di sini ada titlenya dokumen 2 dari Microsoft Word. Nah, di sebelah ujung kiri atas itu ada close, ada maximize, juga ada minimize. Yang kedua itu ada office button, berisi perintah-perintah yang berkaitan dengan pembuatan dokumen, seperti membuat dokumen baru, new, membuat dokumen, open, menyimpan dokumen, save, mencetak dokumen, print, dan sebagainya. Yang ketiga ada quick access toolbar, yaitu tombol-tombol yang berisi atau berfungsi sebagai alternatif penggunaan perintah yang sering digunakan, sebagai contoh tool, open, dan save. Ada juga menu bar, berisi serangkaian perintah yang di dalamnya terdapat sub-sub perintah sesuai kategorinya. Sebagai contoh, pada menu home terdapat submenu clipboard, font, paragraph, styles, dan editing yang di dalamnya berisi perintah-perintah sesuai kategorinya. Ada juga ribbon. Ribbon ini adalah perintah-perintah khusus yang merupakan submenu dari menu bar yang terdiri dari icon-icon perintah editing, formatting, dan lain. Ruler merupakan kotak pengukuran yang diletakkan secara horizontal, yaitu di atas dokumen, dan secara vertikal, yaitu di sebelah kiri dokumen. Ruler berfungsi untuk mempermudah melakukan pengaturan letak halaman. Ada juga vertical scroll bar, berfungsi untuk menggulung lembar kerja bila Anda mengerjakan dokumen lebih dari satu halaman. Vertical scroll bar ini sangat membantu untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain.
Selanjutnya adalah text boundaries. Adalah garis pembantu sebagai tanda balas pengetikan kiri kanan dan atas atau sering disebut margin. Yang terakhir ada status bar, yaitu baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang sedang ditampilkan, baik informasi halaman, page, jumlah halaman, kata huruf, atau word. Nah, sekarang kita bisa memulai fitur-fitur di Microsoft Word. Ada apa aja? Yang pertama itu memulai Microsoft Word. Nah, memulai menjalankan Microsoft Office Word dapat melalui menu Start, kemudian klik icon Microsoft Word, atau Anda juga dapat membukanya dengan double klik shortcut pada desktop Anda. Setelah proses loading, akan terbuka ruang kerja atau jendela pada Microsoft Office Word. Yang kedua, menjalankan Microsoft Office Word. Nah, pada bagian baris judul tidak dapat melihat nama file yang sedang kita buka. Di dalam menu terdapat beberapa perintah yang dapat kita pilih dengan menyorot perintah tersebut pada baris tertentu. Ada juga fitur dari Microsoft Office Word, yaitu membuat dokumen baru. Nah, jika komputer tidak secara otomatis langsung menyediakan dokumen kosong tersebut, maka kita bisa menggunakan cara berikut. Nah, jadi pada menu kita pilih File, lalu pilih New, lalu pilih Blank Document. Double klik pada blank document dan dokumen akan siap digunakan. Atau kita bisa klik tombol blank dokumen yang ada pada standar toolbar. Caranya yaitu membuka file yang sudah tersimpan. Klik menu file dan pilih tombol open, maka akan tampil kotak dialog open. Pilih file yang akan dibuka dengan menentukan letak foldernya terlebih dahulu. Klik pada nama file, klik tombol open, maka file akan dibuka oleh Microsoft Office Word. Atau kita juga bisa menggunakan icon pada toolbar, klik pada icon open, dan kita juga bisa menggunakan Ctrl O. Lalu untuk menyimpan dokumen, segera setelah melakukan pengetikan dokumen dilakukan penyimpanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kehilangan dokumen. Lakukan penyimpanan sesering mungkin untuk kehilangan file akibat komputer mati atau mendadak. Nah, jadi pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, lalu klik tombol Save. Pada layar akan muncul kotak dialog Save File. Ketika nama file, lalu klik Save. Kita juga bisa menggunakan tombol Save yang ada dalam toolbar atau juga dengan menggunakan tombol Ctrl S. Yang terakhir yaitu menutup file dokumen. Jadi pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol Close, maka Microsoft Word akan menutup file dokumen yang aktif, atau bisa juga dilakukan dengan menekan tombol Close pada bar menu. Mengakhiri atau menutup jendela Microsoft Office Word. Sebelum mengakhiri Microsoft Word, pastikan bahwa file Anda telah tersimpan dengan benar. Pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol Exit, maka jendela Microsoft Word akan tertutup. Selain dengan menggunakan menu File, untuk menutup jendela Microsoft Word, kita juga bisa mengklik tombol X yang terletak pada pojok kanan atas jendela Microsoft Word. Selanjutnya adalah PowerPoint. PowerPoint adalah salah satu perangkat lunak yang sering digunakan untuk membuat file presentasi yang dikembangkan Microsoft. Dalam Microsoft PowerPoint, kita dapat membuat file presentasi dalam slide-slide yang dapat kita sisipkan file video, musik, animasi, dan efek-efek lainnya supaya presentasi menjadi menarik dan tidak membosankan. Microsoft PowerPoint yang akan kita bahas adalah versi 2007. Tampilan PowerPoint 2007 sangat mudah dan tersedia menu tabulasi atau tab menu seperti Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, View, dan Add-ins. Nah, jadi ini adalah tampilan pada Microsoft PowerPoint 2007.
Fitur yang ada dalam Microsoft PowerPoint 2007 adalah membuka Microsoft Office PowerPoint 2007. Nah, jadi untuk membuka PowerPoint, kita dapat lakukan dengan beberapa cara seperti berikut, yaitu klik tombol Start, lalu klik All Program, cari Microsoft Office, lalu klik Microsoft Office PowerPoint 2007, maka akan muncul tampilan Microsoft Office PowerPoint seperti gambar di atas. Cara yang kedua, kita juga bisa klik tombol Start, lalu klik Run, ketikkan PowerPoint, Enter atau klik tombol OK. Setelah terbuka, barulah kita dapat membuat presentasi pada slide-slide yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah membuat file presentasi. Membuat presentasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Untuk membuat file presentasi baru pada Microsoft PowerPoint, kita dapat melakukan langkah sebagai berikut. Klik Office button, lalu klik New. Pada kotak dialog pilih dan klik Blank dan Resend, Blank Presentation, pilih atau klik tombol Create. Nah, untuk menambahkan slide dan memilih layout pada Microsoft PowerPoint, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Dalam menu tab Home, pilih dan klik New Slide untuk menambahkan slide baru. Apabila kita memilih tombol New Slide bagian atas, maka kita akan disajikan slide dan layout default, yaitu slide title and content. Sedangkan untuk memilih jenis slide dan layout yang berbeda, maka pilih dan klik tombol New Slide bagian bawah, maka akan muncul beberapa tampilan slide dan layout. Untuk mengubah layout yang sudah ada, kita dapat memilih tombol layout pada samping tombol New Slide. Selanjutnya adalah menambahkan animasi. Nah, jadi menambahkan animasi, menambahkan tema atau background, juga ada menambahkan atau memformat teks, menyisipkan clip art dan picture, menambahkan transisi atau slide. Itu adalah langkah-langkah yang bisa yang ada di Microsoft PowerPoint. Juga menambahkan animasi, yaitu kita dapat menambahkan animasi pada teks, gambar, dan yang lainnya pada file presentasinya. Untuk menambah animasi, pilih objek yang akan diberi animasi, pilih menu animations, dan pilih custom animation, kemudian klik add effect, pilih entrance. Untuk melihat semua tampilan efek yang disediakan, pilih move effect, lalu pilih efek yang diinginkan pada kotak add entrance effect, lalu klik OK. Untuk menampilkan efek yang telah kita pilih, dapat kita lihat dengan cara klik slideshow. Menambahkan file sound atau musik dan video pada slide. Untuk menambahkan file musik dan video dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pilih menu insert, pilih dan klik media clips, klik sound jika kita akan menambahkan file musik, dan movie jika akan menambahkan file video. Cari file yang akan disisipkan, lalu klik OK. Selanjutnya, PowerPoint akan menampilkan pilihan untuk menjalankan file secara otomatis, maka pilih Automatically dan when click bila kita ingin menjalankan file ketika mouse kita klik. Kemudian masuk pada menu option yang berada di bawah Sound Tools. Pada menu ini kita dapat mengatur volume file pada slideshow volume, menyembunyikan file dengan hide during show. Jika kita ingin menampilkan file berulang-ulang, kita dapat memilih loop until stop. Untuk memutar file, kita dapat memilih preview. Mengelola grafik, shape, dan gambar. Ini adalah contoh pilihan untuk menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide. Langkah-langkah dalam menambahkan grafik pada presentasi jadi PowerPoint adalah sebagai berikut. Kalian klik tab pada menu Home, lalu kalian pilih New Slide, lalu pilih Blank, sehingga akan muncul slide baru. Lalu klik pada tab menu Insert, pilih Chart, lalu pada tampilan Insert Chart, pilih Column, dan kemudian klik OK. Ketikkan datanya sebagai berikut. Nah, ini chart. Ini untuk mengetik data. Setelah selesai, klik pada tombol close yang berada pada pojok kanan Windows dan hasilnya akan muncul.
seperti ini yang pojok bawah. Aktifkan grafik yang kalian punya, lalu klik pada tab menu layout, pilih chart title, lalu pilih above chart, dan ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Ini contoh adalah untuk perawatan anggrek. Nah, selanjutnya adalah mengelola animasi, sound, dan movies. Memasukkan sound di dalam masukan berupa file, apakah itu WAV, MP3, WMA, dan lain-lainnya di dalam PowerPoint. Hal yang pertama kita lakukan adalah menjadikan file audio tersebut satu folder dengan file PowerPoint-nya. Nah, dari contoh ini, file MP3 dan file PowerPoint berada dalam satu folder, yaitu folder persentase. Selanjutnya kita panggil atau ambil file MP3 dari PowerPoint dengan cara klik insert, movie and sound, lalu dicari sound from file. Nah, tipe file sound dengan format apa yang bisa dipanggil oleh PowerPoint dengan klik file of type. Yang ini, yang bawah, pilih automatically apabila ingin menjalankan sound saat masuk ke dalam slide tersebut, atau when click apabila Anda ingin menjalankan file sound dengan klik pada icon sound. Selanjutnya, menjumpai sebuah icon sound di dalam slide tersebut, kemudian jalankan presentasi dengan baik. Selanjutnya yaitu membuat surat dengan mail merge. Nah, langkah-langkah dalam membuat mail merge adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat dokumen master, yaitu langkah yang paling awal untuk membuat surat massal dengan menggunakan mail merge. Nah, ini merupakan contoh dokumen master yang akan dibuat dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, ketika surat sudah selesai diketikkan, maka simpan file tersebut dengan nama surat SKKB. Lalu yang kedua adalah membuat database dan memodifikasi melalui mail merge. Ada beberapa langkah dalam membuat sebuah tabel sumber data ke dalam mail merge yang nanti akan digabungkan dengan sebuah dokumen surat utama. Akan tetapi yang paling mudah adalah dengan membuat terlebih dahulu tabel dari sumber datanya, di mana tabel sumber datanya dapat kita buat dengan menggunakan Microsoft Office Word atau juga dengan Microsoft Office Excel. Adapun langkahnya untuk membuat tabel sumber datanya sebagai berikut. Pertama, kita buat tabel sumber data yang ini, yang atas. Lalu simpan tabel tersebut dengan nama yang sesuai, misalnya data siswa SKKB. Lalu pilih kembali file yang disimpan tadi dalam arah kursor ke menu mailing, lalu klik pada bagian kiri. Lalu cari submenu dengan nama Select Recipient yang berada di dalam menu mailing, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. Yang paling bawah, lalu bukalah sumber data yang sudah kita buat, yang tadi dengan nama file data siswa SKKB, sehingga akan muncul tampilan sebagai yang kanan bawah. Dan untuk mengedit, maka pilih menu pada bagian edit recipient list sehingga muncul tampilan pemilihan sumber data dengan checklist. Simpan kursor pada bagian nama, lalu klik menu insert merge field sebagai gambar di bawah, yang paling bawah. Lalu masukkan field sesuai dengan apa yang diinginkan dalam surat. Terakhir, klik pada preview result, yaitu seperti hasilnya. Nah, menampilkan surat yang sudah digabungkan dan mencetaknya. Apabila kita sudah selesai dokumen mail merge-nya, maka kita dapat mencetak dokumen tersebut dengan langkah-langkah, yaitu dengan menu finish dan merge yang berada pada menu mailing seperti gambar save, sehingga akan muncul untuk yang print records. Lalu print dokumen, di mana pilihan bisa digunakan untuk print dokumen secara keseluruhan, current record atau berdasarkan halaman, lalu klik OK dan selesai. Nah, jadi Microsoft Office Word merupakan suatu aplikasi pengolah kata yang
bisa dibilang cukup populer khususnya untuk para pelajar karena sering digunakan oleh kalangan pelajar. Microsoft Word merupakan paket bagian dari aplikasi Microsoft Office dan umumnya juga merupakan bawaan dari laptop. Begitu pula dengan Microsoft Office PowerPoint yang merupakan suatu aplikasi untuk presentasi yang bisa dibilang cukup populer khususnya untuk para pelajar karena sering digunakan oleh kalangan pelajar. Jadi kedua aplikasi ini sangat berguna dan bermanfaat bagi pelajar, bahkan sangat penting bagi pekerja office di setiap perusahaan untuk menunjang kepentingan pekerjaannya. Dengan mempelajari aplikasi komputer ini, sebagai mahasiswa tentunya sangat bermanfaat untuk bekal dalam perkuliahan dan menjadi penunjang nantinya saat sudah bekerja dalam perusahaan atau berbisnis setelah lulus. Nah, jadi kita harus belajar Microsoft Office untuk memudahkan pekerjaan. Sebagai mahasiswa dengan jurusan manajemen yang akan berhadapan dengan manajemen perusahaan dituntut untuk dapat menguasai aplikasi Microsoft Office, baik Microsoft Word, Excel, PowerPoint, maupun aplikasi Microsoft Office lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.